Oke, kali ini kita akan membaca Kejadian 41 dengan topik Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Kejadian 41 ayat 37 sampai 57 saya bacakan. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, "Mungkinkah kita mendapatkan orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah?" Kata Firaun kepada Yusuf, "Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkau menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu." Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, "Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir." Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin materainya dari jarinya dan mengenakan pada jari Yusuf. Dipakainyalah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua dan berseluruh orang di hadapan Yusuf, "Hormat!" Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ayat 44, berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Akulah Firaun, tetapi tidak setahuku seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir." Lalu Firaun menamai Yusuf Safnat Pa'anayah, serta memberikan Asnat anak Potifera, imam di On, kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ayat 46, Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun raja Mesir itu, maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ketujuh tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ketujuh tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir. Lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf dua orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, "Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku." Dan kepada anaknya yang kedua diberi nama Efraim, sebab katanya, "Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku." 53, setelah lewat ketujuh tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan seperti yang telah dikatakan Yusuf, dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, "Pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu." Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi, maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Amin. Amin. Keren sekali ya kejadiannya Yusuf. Kira-kira apa ya yang buat Yusuf itu sampai dapat kepercayaan sedemikian rupa dari Tuhan? Oke. Mendapat kepercayaan dari Tuhan itu kan bermula dia bermimpi. Setiap mimpi itu semuanya berasal dari Tuhan. Asal dia bergaul karib dengan Tuhan. Tanpa bergaul karib dengan Tuhan, mimpi itu bisa
bisa dari mana-mana sumbernya. Jadi dari awal ini sudah memang dirancangkan Tuhan dan sudah ada dalam rencana Tuhan bahwa Yusuf ini akan menguasai Mesir, akan menjadi seorang yang berpengaruh di Mesir. Makanya dari awal cerita Yusuf masih kecil, Yusuf ini suka memimpi, bahkan seluruh saudara-saudaranya nanti akan bersembah sujud kepada Yusuf. Dan itu terjadi di Mesir. Mimpi yang digenapi oleh Tuhan, dan pada akhirnya nanti saudara-saudaranya akan menyembah dia karena satu kejadian, yaitu kelaparan yang hebat yang juga berasal dari mimpinya Yusuf. Dari mimpi itulah Firaun memberikan kuasa, memberikan apa, tahta, kepemimpinan Mesir semuanya berada di tangan Yusuf. Artinya Yusuf menjadi orang yang tangan kanannya lah, orang yang terpenting di kota Mesir, di negara Mesir. Jadi orang kepercayaannya Firaun. Padahal kalau kita lihat flashback kehidupannya Yusuf, dia bukan seorang yang dipandang dari saudara-saudaranya, bahkan sempat dia itu dibuang ya, Dibuang. diasingkan, terus sehingga sekarang itu dia jadi orang yang kuat dan terpercaya ya di Firaun ya. Jadi saya melihat rencana Tuhan ini di dalam kisah Yusuf itu terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada kalanya kita sukses, ada kalanya kita berlimpah-limpah di dalam rezeki, di dalam saat kita kerja, di saat kita berkarya di luar sana. Itu ada kalanya kita punya kelebihan atau punya satu yang berlebih. Lah, dari sini Tuhan mengajarkan ketika kita berlimpah-limpah. Coba kita lihat di ayat sebelumnya itu ya. Sebentar. A few moments later. Oke, kita lihat di Kejadian 41 ayat mulai dari ayat 33. Oleh sebab itu baiklah Tuanku mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga Tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun berkelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini, dan di bawah kuasa Tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Oke, jadi jelas ketika kita berkelimpahan itu 1/5 dari penghasilan kita. Misalnya kita penghasilan 1 juta, 1/5-nya itu 1 juta dibagi 5, 200.000 ya, 200.000. 1/5 dari hasil kita, 200.000 itu disisihkan bukan ini kan dia ngomong menimbun gandum di kota-kota. Kota-kota ini seperti apa, kalau aku punya usaha roti, usaha donat, usaha burger, usaha ini kota-kotanya. Jadi 1/5 200 disisihkan ke situ, dikembangkan setiap bulannya. Jadi ketika kita kekurangan, itulah yang akan menjadi sumber kita untuk bisa lebih lagi untuk berkarya. Berarti ibaratnya kalau orang yang gajinya pas-pasan misalnya untuk cari solusi tambahan dana lah, ibaratnya kalau itu kan tadi kayak kita punya toko kue mungkin bisa diinvestasikan atau ditabungkan, atau misalnya kayak sepele-sepele lah, mungkin kayak jual pulsa kah atau gimana kah, atau disimpan atau cari peluang tambahan. Iya, jadi begini, Tuhan
itu tidak pernah tidak kurang tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menolong kita, untuk membantu kita melalui Roh Kudus-Nya. Jadi yang menghalangi tangan Tuhan, menghalangi kuasa Tuhan, yang menghalangi mukjizat Tuhan itu adalah pelanggaran-pelanggaran kita. Pola-pola pikir kita yang selama ini menjadi sampah di dalam jiwa kita. Keinginan, apalagi eh, ya kebanyakan keinginan mata, keinginan daging itu yang akan menggoda kita untuk supaya kita membelanjakan seluruh hasil kerjaan kita. Kalau Tuhan ini menyisihkan, Yusuf ini menyisihkan dan dia kembangkan lagi, kita kembangkan lagi. eh, Memang berat, tapi di situ kita semakin diperkaya dalam hal dalam sisi pekerjaan kita. Kita punya skill, kita punya punya pegawai mungkin, dan di situ kita dididik Tuhan untuk bagaimana kita pegawai itu bisa bekerja dengan kita, punya loyalitas yang tinggi. Eh, itu akan Tuhan akan berikan skill, keterampilan ataupun hikmat kepada kita. Berarti intinya itu kita itu lebih mendengar suara Tuhan deh. Jadi kayak Tuhan itu mau ngomong apa untuk kita hari ini, untuk kita membimbing kita. Misalnya Tuhan bilang suruh ke sini untuk melakukan ini, untuk melakukan itu, kan pasti Tuhan juga mencukupkan dari segala hal ya. Kalau kita mau dengar-dengaran suara Tuhan. Eh, Masalahnya kita ini harus punya ketenangan atau punya jiwa yang bersih atau punya hati yang bersih. Ketika hati ini bersih dari sampah-sampah ini, keputusan yang kita ambil otomatis terpaut dengan Tuhan. Tapi begitu jiwa kita ini kotor, kita masih dalam amarah, kita masih dalam emosi, kita akhirnya keputusan-keputusan kita fatal, bukan memberikan kemuliaan Tuhan atau memberikan rezeki buat kita, malah kita kehilangan rezeki itu sendiri. Maka dari itu Yusuf, dia sebagai seorang yang bijaksana itu nggak mudah loh. Untuk mendapatkan bijaksana dia harus dibuang dulu, dimasukkan ke dalam sumur, dijadikan budak, setelah itu dijadikan pekerja di istana. Dan itu proses yang sebegitu lama itu mendidik karakter Yusuf untuk tetap eh, berada di dalam rencana Tuhan. Jadi artinya gini, kehidupan kita sebagai orang yang percaya itu kita percaya tangan Tuhan, rencana Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Nah, untuk menjadi seorang yang berkuasa, untuk menjadi seorang yang punya wewenang seperti Yusuf itu butuh proses, butuh proses. Jadi mari kita lihat kehidupan kita sebagaimana proses Tuhan yang ajarkan kepada kita. Kita tetap tekun, kita tetap taat, kita tetap setia sampai pada akhirnya Tuhan memberikan satu rencana yang luar biasa seperti Yusuf menjadi raja, menjadi seorang yang berpengaruh, menjadi seorang yang punya wewenang, sehingga bukan hanya Mesir saja yang ditolong oleh Yusuf, tetapi di kitab menceritakan bahwa bangsa Israel pun ikut menikmati pekerjaan hasil karya Yusuf yang prosesnya nggak mudah gitu. Tapi kita tetap setia, kita tetap percaya bahwa proses yang selama ini kita jalani itu bukan proses yang bukan proses yang abal-abal, bukan proses yang gampangan. Makanya ketika kita diproses Tuhan, ada banyak orang yang nggak kuat dan mereka meninggalkan Tuhan. Tetapi ketika kita tekun di dalam proses, berterima kasihlah, bersyukurlah kepada Tuhan karena kita anugerah Tuhan itu tidak akan pernah berhenti di dalam hidup kita. Jadi perjalanan Yusuf ini sangat-sangat menarik sekali dan memberikan pesan kepada kita. Kita tetap setia di dalam proses Tuhan, bahwa rencana Tuhan itu
bukan rencana Tuhan yang abal-abal, tetapi kita dijadikan kepala, bukan ekor lagi. Dan ketiga, kita akan memberkati bukan hanya keluarga kita, bukan hanya pada komunitas kita, bukan kepada kota kita, negara kita, tetapi kita akan memberkati banyak bangsa. Banyak negara akan datang berduyun-duyun karena mereka melihat hasil karya anak-anak Allah yang dikuasai oleh Allah, yang takut akan Allah, dan melaksanakan taat setia kepada Allah. Amin. Jadi jangan sampai kita lupa, jangan sampai kita kehilangan pesan Tuhan yang sangat-sangat berharga ini ketika kita berkecukupan, ketika kita berkelimpahan, sisihkan 1/5 untuk berinvestasi, baik apapun itu. Kalau mau mengadakan usaha, tanyakan Tuhan, berdiskusi dengan Tuhan, sehingga kita dikasih hikmat, sehingga usaha kita bukan usaha yang sekarang bangkit, besok sudah bangkrut, tapi usaha kita tetap sekarang sampai selama-lamanya. Bahkan banyak orang yang akan bekerja untuk kita, dan mereka diberkati oleh usaha yang kita lakukan. Amin. Jadi luar biasa ya, kisahnya Yusuf ini sangat luar biasa. Ya. Untuk kita ambil petik hikmahnya, bahwa segala sesuatu dia itu taat oleh Tuhan. Dia melibatkan Tuhan dalam segala hal, dia dengar-dengaran akan suara Tuhan. Ya. Jadi untuk next materi kita akan bahas mengenai lanjut gimana sih cara kita mendengar suara Tuhan, bagaimana sih caranya kita membedakan hati nurani atau suara Tuhan, atau gimana. Kita lanjut ke next video ya.